Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinamai Syahrani. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas extension semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mata kuliah tentang pengantar studi hukum Islam, yaitu membahas tentang bab rukhsah dan azimah. Pengertian rukhsah secara etimologi adalah kemudahan, kelapangan, ataupun kemurahan. Sedangkan pengertian rukhsah secara terminologi adalah adanya suatu hukum yang berbeda dengan dalil yang ada karena adanya suatu uzur. Terdapat dalil tentang rukhsah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Rukhsah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu rukhsah wajib. Contohnya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan dan meminum khamar bagi orang yang kehausan. Di mana hukum asal memakan bangkai dan meminum khamar adalah haram, tetapi jika dalam keadaan darurat dan dengan begitu dapat menyelamatkan jiwanya, maka hal ini diwajibkan. Yang kedua yaitu rukhsah sunnah. Contohnya mengqashar sholat bagi seorang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga yaitu rukhsah mubah. Contohnya jual beli salam. Yang keempat yaitu rukhsah khilaf al-aula, di mana hal ini lebih utama ditinggalkan. Contohnya menjamak sholat dan tidak berpuasa bagi seorang musafir yang sedang dalam perjalanan dan tidak ada kesulitan jika harus menjalankannya. Yang kelima yaitu rukhsah makruh. Contohnya mengqashar salat bagi seorang yang sedang dalam perjalanan yang belum mencapai 3 marhalah. Kemakruhan ini menghindari adanya khilaf Imam Hanafi yang memperbolehkan mengqashar salat setelah mencapai 3 marhalah. Sebab-sebab terjadinya rukhsah ada 6. 1. Berpergian. Diperbolehkannya menjamak dan qashar serta tidak berpuasa bagi seseorang yang sedang dalam keadaan berpergian. Yang kedua, karena sakit. Diperbolehkannya tidak berpuasa bagi seseorang yang sakit, sholat sambil duduk, dan memakan makanan haram karena untuk obat. Yang keempat, karena lupa. Seorang yang makan dan minum padahal sedang dalam keadaan berpuasa, maka puasanya tidak batal. Yang kelima yaitu karena kebodohan, mengembalikan barang yang ada kecacatan. Yang kelima karena kemaslahatan umum, menghindari percikan najis dari kendaraan. Azimah secara etimologi berarti maksud atau tekad yang kuat. Sedangkan pengertian azimah secara terminologi, para ulama usul fikih merumuskannya dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya atau mukallaf secara umum sejak awal. Macam-macam azimah. Ulama usul fikih merumuskannya ada 4 macam. Yang pertama, hukum yang disyariatkan sejak awal yang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia seperti ibadah, muamalah, dan jinayah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hukum yang disyariatkan karena adanya suatu hukum yang muncul seperti hukum mencaci maki berhala atau sesembahan agama lain. Yang ketiga yaitu hukum yang disyariatkan sebagai pembatal bagi hukum sebelumnya sehingga mansukh seakan tidak pernah ada. Yang keempat yaitu hukum pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku. Sekian pengertian dari bab rukhsah dan azimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.